Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian hari ini? Mudah-mudahan Ananda sekalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Mungkin Ananda sudah pernah mendengar kata Asmaul Husna yang pernah dipelajari mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan untuk kali ini kita akan memperdalam tentang apa itu Asmaul Husna. Simak baik-baik ya. Asmaul Husna berasal dari dua kata yang terdiri dari kata asma. Asma ini bentuk jamak dari kata ismu yang artinya adalah nama-nama. Yang kedua, Asmaul Husna itu terdiri dari kata husna yang artinya yang baik. Ingat, artinya yang baik. Dan bisa diartikan juga husna itu sebagai yang indah. Jadi, husna ya artinya adalah yang baik atau yang indah. Dan kalau digabung menjadi Asmaul Husna yang artinya nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Diingat ya bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Kita lanjut ya. Di antara 99 Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala, ada 4 nama yang akan kita bahas pada kesempatan ini secara rinci. Di antaranya adalah As-Samad yang artinya adalah menjadi tumpuan. Yang kedua adalah Al-Muqtadir yang artinya yang maha kuasa. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim yang artinya yang maha mendahulukan. Dan yang terakhir adalah Al-Baqi yang artinya yang maha kekal. Baik ya, kita lanjut. Kita akan membahas keempat Asmaul Husna ini satu persatu. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama yang kita bahas adalah As-Samad yang artinya yang menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu bergantung kepadanya. Jadi, tempat meminta semua kebutuhan, permohonan dan harapan semua makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apa dalilnya? Dalilnya ada di surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi, bagaimana cara meneladani sifat As-Samad? Yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju, lebih baik dari hari yang kemarin. Suka membantu orang lain, selalu rendah diri, dan tidak sombong. Kita lanjut ya. Di sifat Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas juga tentang Al-Muqaddir. Simak baik-baik ya.
Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, dan lain-lain. Dalilnya ada di surah Al-Kahfi ayat 45 yang berbunyi, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran, yang artinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan cara meneladani sifat Al-Muqtadir yaitu tidak malu bertanya dalam belajar, semangat dalam belajar, disiplin waktu, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Oke, kita lanjut ya ke Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala bagai Al-Muqaddim selalu mendahulukan petunjuknya sebelum memberikan peringatan, dan mendahulukan peringatan sebelum menyiksa atau memberi siksa, dan kemudian selalu mendahulukan hidayahnya atau bimbingannya sejak kita lahir sebelum datangnya peringatan, dan yang terakhir selalu mendahulukan kabar adanya kematian sebelum datangnya kematian itu sendiri. Dalilnya apa? Silakan cek di surah Al-Isra ayat 18. Dan bagaimana cara meneladani sifat Allah yang Al-Muqaddim? Yang pertama, banyak berbuat daripada banyak bicara. Yang kedua, bekerja keras, pantang menyerah daripada berputus asa. Yang ketiga, niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang banyak. Dan ingat yang terakhir, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu yang berbuat, dan jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Kita lanjut ya, yang terakhir yaitu Al-Baqi. Al-Baqi ini artinya yang maha kekal. Kekal artinya tidak hancur. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kekal. Kekal artinya itu tidak hancur dan abadi selamanya. Ingat ya, seluruh makhluk akan berakhir masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya. Jadi sebagai anak soleh harus beriman tentang hari akhir, bahwa dunia ini akan hancur. Dalilnya ada di surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dan bagaimana cara meneladani sifat Al-Baqi? Yang pertama, cinta kepada Allah lebih besar dari siapapun. Yang kedua, beribadah untuk bekal di akhirat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Itulah Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Ada 4, yaitu ada As-Samad yang artinya yang menjadi tumpuan, Al-Muqtadir yang maha kuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, dan Al-Baqi yang maha kekal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan insya Allah kalau kita sudah belajar di sekolah, belajar tatap muka, kita akan memperdalam lagi materinya. Untuk hari ini cukup ya. Sebelum Ustaz pamit, mari kita membaca doa setelah belajar. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu ilmu-ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah sewaktu aku membutuhkannya, dan janganlah engkau membuat aku lupa kepadanya, ya Allah, Tuhan pemelihara alam. Untuk hari ini cukup ya. Ustaz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.